Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kabar kalian baik di sana ya. Di siang kali ini Bapak akan menyampaikan tentang mata pelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang dimana kita akan belajar seorang tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, kita mengambilnya di Kalimantan Selatan, yaitu biografi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, atau bisa dikenal dengan nama Datu Kalampayan yang terkenal di seluruh dunia. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang biografi beliau. Baik, kita mulai ya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Ja'far Al-Alaidrus. Nah, jadi kita tahu bahwasanya beliau ini memiliki nama asli, yaitu dengan nama Sayyid Ja'far Al-Alaidrus, yang dimana beliau ini sejak kecil sudah memiliki keistimewaan. Di antaranya beliau bisa menggambar di sini yaitu menggambarkan tulisan kaligrafi. Nah, di waktu kecil sudah bisa tulisan seni gitu. Jadi pada saat kecil beliau memiliki keistimewaan, yang dimana keistimewaan tersebut itu menjadi daya tarik dari seorang sultan. Nah, pada saat itu tertariklah seorang sultan ingin mengajak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menempuh pendidikan di Mekah. Nah, pada saat itu beliau lanjut di saat remaja beliau menuntut ilmu. Nah, habis itu beliau itu belajarnya di Mekah. Nah, belajar di Mekah itu beliau beberapa guru, yang diantaranya yaitu ada Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damanhuri, dan Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Nah, ini beberapa guru beliau yang mendidik beliau sejak beliau masih menempuh pendidikan di Mekah. Terus banyak sekali murid nama-nama guru-guru beliau, yang dimana guru-guru tersebut itu sampai kepada nasab Rasulullah SAW. Nah, habis itu guru yang terkenal yang akan kearifannya yaitu Syekh Saman Al-Madani. Terus kita lanjut. Pada saat beliau itu menuntut pendidikan di sana, beliau dapat memahami secara mudah karena beliau memiliki keistimewaan dalam suatu pemahaman ilmu. Nah, habis itu beliau itu memiliki suatu karangan atau peninggalan yang sampai saat ini menjadi pedoman kita, yaitu di Kalimantan Selatan khususnya, yaitu karangan beliau yang namanya adalah Sabilal Muhtadin, yang dimana Sabilal Muhtadin ini mengajarkan tentang fikih-fikih atau pedoman hidup kita, bagaimana cara kita belajar dalam ilmu fikih keseharian kita sehari-hari, dan kita tahu di mana hukum, belajar, makan, sholat, semuanya itu sudah tertulis di Sabilal Muhtadin karangan beliau. Nah, Sabilal Muhtadin ini terkenal sudah sampai di internasional karena beliau merupakan seorang tokoh yang luar biasa dari Kalimantan Selatan yang memberikan suatu kebermanfaatan bagi orang sekitar, khususnya sampai ke internasional. Nah, banyak sekali orang yang menggunakan kitab-kitab beliau ini buat penelitian, terus pemahaman, yang dimana beliau juga banyak sekali karangan-karangan beliau, tetapi yang terkenal ini adalah Sabilal Muhtadin. Jadi kalau dibilang apa yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jawabnya adalah Sabilal Muhtadin. Itu adalah kitab yang berisikan tentang fikih-fikih kehidupan kita sehari-hari, yang dimana beliau bermazhab Imam Syafi'i. Nah, pedoman kita adalah Datu Kalampayan untuk Kalimantan Selatan ini. Terus beliau itu wafatnya pada tahun 1800
12. Di usia beliau itu sekitar 102 tahun. Nah, setelah kematiannya beliau, namanya terus akan dikenang sampai hari kiamat, akan pasti dikenang. Karena apa? Perjuangan beliau untuk agama Islam khususnya di Kalimantan Selatan sampai mendunia itu luar biasa. Jasa beliau itu luar biasa untuk anak didik kita yang generasi yang saat ini. Nah, para pendakwah pun banyak yang mengambil pedoman-pedoman dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena karangan beliau itu luar biasa. Beliau demi memajukan agama Allah di jalan Allah untuk hamba Allah. Nah, dalam hal ini juga kita ketahui bahwasanya Datuk Kalampayan itu pernah berkata, suatu saat nanti akan ada cucuku yang luar biasa kealimannya. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau bisa dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah cucu dari Datuk Kalampayan. Nah, dalam hal ini kita mengetahui betapa senangnya seorang Datuk Kalampayan kepada cucu-cucunya yang selalu memperjuangkan agama Allah khususnya di Kalimantan Selatan. Dan juga Datuk Kalampayan memiliki karamah, diantaranya pernah menggeserkan suatu tempat masjid, kalau nggak salah itu digeserkan langsung oleh beliau karena itu tidak sesuai kiblat gitu. Jadi orang itu yang di dalam masjid itu nggak percaya apakah padahal itu sudah tepat. Nah, ternyata menurut Datuk Kalampayan itu belum tepat, jadi digeser langsung oleh Datuk Kalampayan. Kurang lebihnya kayak gitu ceritanya. Jadi suatu karamah beliau juga. Bahkan pernah juga mendengar di tempat Hadramaut juga beliau ingin masuk ke tempat Hadramaut itu harus menunjukkan karamah. Maka beliau menunjukkan karamahnya dengan adanya turunnya hujan. Kalau nggak salah hujan susu, kalau nggak salah. Kalau salah dan hilap mungkin bisa diingatkan ya. Kalau Bapak ada salah gitu. Nah, dari hal itu kita belajar bahwasanya kealiman seorang Datuk Kalampayan itu mengajarkan kita betapa menjadi seorang murid yang merendahkan hati, selalu paham akan agama dan berbagi kepada semua orang gitu. Nah, banyak sekali yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang bisa kita ambil kesimpulan dari hal ini yaitu adalah kegigihan kita dalam menuntut ilmu, keikhlasan kita menghormati seorang guru dan juga menghormati orang sekitar, perlunya etika. Karena dengan adanya adab pasti semua akan terisi gitu. Karena dapat kita lihat bahwasanya orang yang berilmu itu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab tentu pasti memiliki ilmu. Nah, dari hal ini juga kita pelajari bahwasanya orang yang berilmu, orang yang beradab itu pasti memiliki ilmu. Dan ada juga suatu kisah, orang ini nggak paham semua ilmu, apapun nggak paham, tapi dia punya satu pegangannya, apa? Adab. Dengan adanya adab, beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang luar biasa. Dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Banyak orang yang berdatangan untuk mengambil berkah dari seorang guru tersebut. Nah, dari hal ini kita juga jangan pernah meninggalkan yang namanya kewajiban. Karena kita sendiri juga harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita agar bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari biografi datuk kita yaitu Datuk Kalampayan itu sangat luar biasa. Karena Datuk Kalampayan itu mengajarkan kita arti prasangka yang baik ke semua makhluk. Ke siapapun prasangka itu harus prasangka baik ya. Jangan lupa harus prasangka baik ke siapapun. Nah, dari hal itu kita belajar prasangka itu bisa mengantarkan kita ke surga dengan apapun, asalkan kita berprasangka baik.
baik kita kepada Tuhan atau kepada orang sekitar. Pokoknya kita harus berprasangka baik. Walaupun kita pernah dijahati orang, kita prasangka baik aja. Pernah dibohongin orang, prasangka baik aja. Karena dalam hal ini menjadi orang baik itu susah, katanya. Padahal menjadi orang baik itu mudah ketika kita bisa menghayati, bisa mengamalkan apapun yang terjadi. Intinya kita harus sabar, syukur, itu penting. Hormati orang tua itu penting ya. Jangan lupa harus menghormati orang tua. Dan juga harus bisa mendoakan orang tua, doakan guru-gurunya, mendoakan orang sekitar, maupun orang yang pernah jahat sama kita, orang yang selalu mendoakan kita, orang yang selalu menjahati kita, baik itu teman atau apapun, kita harus memaafkan itu. Walaupun orang itu pernah jahat sekali sama kita, tetapi kita harus bisa memaafkan. Berusaha sebaik mungkin untuk memaafkan dengan lapang dada. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kita kedepannya belajar lagi untuk kalian dimanapun, harus bisa ya belajar dimanapun kalian berada. PR apapun itu harus dikerjakan, jangan males, jangan ya. Untuk hari ini sekian, terima kasih dari Bapak. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami, semoga dapat kalian amalkan, dan kedepannya bisa menjadi orang-orang yang luar biasa bermanfaat bagi orang sekitar, dan bahkan menjadi generasi-generasi yang menjadi kebanggaan para tokoh ulama, khususnya datuk kita, yaitu Datuk Kalampayan. Sekian, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.